Hi, welcome to our video with Group 9, Kelas A, Kampus Palembang. Grup 9 beranggotakan 1. Muhammad Arif Fadlur Rahman, 2. Hardimas Dwi Cahyo, 3. M. Anwar Rehan. Di bagian pertama, kami akan membahas tentang inert gas. Apa itu inert gas? Inert gas adalah suatu gas atau campuran gas dengan kadar kandungan oksigen rendah atau kurang dari 8%. Lantas yang jadi pertanyaan, apa saja sih jenis-jenis dari inert gas? Terdapat 5 jenis inert gas. Pertama, gas lembab. Kedua, inert condition. Ketiga, inert gas plant. Keempat, gas freeing. Kelima, inert gas system. Gas lembab adalah gas buang yang mengandung oksigen yang cukup untuk mendukung terjadinya pembakaran hidrokarbon. Inert condition adalah kondisi kadar oksigen di sekitar tangki telah dikurangi menjadi 8%. Artinya, kurang dari jumlah volume melalui penambahan gas lembab. Inert gas plant adalah peralatan khusus yang dipasang untuk menambah pengiriman kondisi inert ke sistem tangki kargo. Gas freeing memberikan udara segar ke dalam tangki dengan tujuan membuang gas beracun, gas mudah terbakar, dan inert meningkatkan jumlah oksigen ke 21% dari volume. Inert gas system adalah sistem yang mencakup antara perangkat penghasil dan distribusi untuk mencegah aliran balik yang akan terjadi dari tangki kargo ke ruang mesin dan ke instrumen lain. Terdapat 4 fungsi inert gas, yang dalam hal ini inert gas system. Pertama, mengisi gas inert ke dalam tangki. Kedua, menjaga kadar oksigen dalam keadaan rendah. Ketiga, melindungi tangki dari tekanan gas yang berlebihan. Keempat, mencegah terjadinya kebakaran. Bagaimana dengan cara kerjanya? Pencegahan peledakan tangki dengan sistem gas inert dicapai dengan memasukkan gas inert ke dalam tangki untuk menjaga kadar oksigen dalam keadaan rendah dan mengurangi gas hidrokarbon di atmosfer tangki pada proporsi yang aman. Berikut adalah contoh dari inert gas: helium, neon, argon, krypton, dan radon. Berikut ini adalah sifat-sifat dari gas inert. Terdapat 5 kegunaan dari gas helium, yaitu digunakan sebagai gas pengisi balon udara, gas pelindung untuk pengelasan, gas inert untuk manufaktur pengendalian proses, deteksi kebocoran mikro pada reaktor nuklir, dan peralatan menyelam atau gas pernapasan. Kegunaan gas neon ialah untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Argon digunakan dalam bola lampu listrik dan juga digunakan sebagai gas lindung inert untuk arc welding dan cutting. Kegunaan krypton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik, sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Terdapat 2 kegunaan dari radon. Pertama, digunakan sebagai radioterapi kanker. Kedua, digunakan sebagai indikator keberadaan
mineral radioaktif. Oke semuanya, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang udara ya. Nah, jadi udara yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang udara yang dikompresi dan juga instrumen-instrumen udara itu sendiri. Jadi apa sih udara itu? Nah, jadi udara itu merupakan sekumpulan gas yang terdapat di permukaan bumi dengan kandungan seperti pada diagram di samping, yaitu ada oksigen 20%, ada nitrogen 79% kurang lebih, dan juga gas-gas lainnya 1%. Nah, untuk yang nilai 1% itu gas-gas yang terkandung itu dari neon, helium, metana, krypton, hidrogen, xenon, ozon, dan radon. Nah, sedangkan uap air yang ada pada udara itu berasal dari proses evaporasi pada laut, sungai, danau, dan tempat berair lainnya. Aerosol adalah benda berukuran kecil seperti garam, karbon, sulfat, nitrat, serta partikel dari gunung berapi. Nah, udara tadi ada yang dikompresi dan juga instrumen udara. Jadi udara yang dikompresi itu adalah udara yang dipampatkan atau dipadatkan sehingga memiliki tekanan yang lebih besar dari tekanan atmosfer. Biasanya udara tersebut disimpan dalam tangki atau biasa disebut dengan air tank atau air reservoir tank. Untuk menaikkan atau membesarkan tekanan dari udara tersebut tentunya akan menggunakan suatu alat, kan? Nah, di kompresi air ini kita akan menggunakan alat piston, rotary, scroll, dan masih banyak alat-alat lainnya. Untuk alat jenis piston ini ada beberapa kelemahan, seperti suaranya yang sangat bising, tidak tahan lama bila digunakan terus-menerus, dan juga suhu udara yang dikeluarkan itu terlalu tinggi. Nah, untuk rotary itu sendiri bekerja dengan menggunakan dua rotor, yang dimana didesain khusus berputar berlawan arah dengan sangat sedikit sekali jarak di antara kedua rotor, yang mana di kawasan industri sering sekali dipakai karena memiliki air delivery yang besar. Lanjut ke jenis berikutnya yaitu tentang scroll, di mana digunakan untuk kompresor pendingin, yaitu untuk memompa freon. Scroll air kompresor memiliki suara yang sangat rendah, desain yang sederhana, dan memiliki perawatan yang minim, bahkan hampir tidak ada, namun memiliki air delivery yang rendah. Bagaimana ya dengan prinsip kerja dari kompresor air itu? Nah, untuk prinsip kerjanya itu, kompresi ini menggunakan prinsip displacement compression dan juga kompresi dinamis. Nah, untuk proses displacement kompresi itu, udara ditarik ke dalam satu atau lebih ruang kompresi yang kemudian ditutup dari saluran masuk. Secara bertahan, volume setiap ruang berkurang dan udara dikompresi secara internal. Ketika tekanan telah mencapai rasio tekanan yang dirancang tadi, port atau katup dibuka dan udara dikeluarkan ke sistem outlet karena terus berkurangnya volume ruang kompresi. Kalau di dalam kompresi yang dinamis itu, udara ditarik antara bilah pada impeller kompresi yang berputar cepat dan berakselerasi ke kecepatan tinggi. Gas tersebut kemudian dikeluarkan melalui diffuser, tempat kinetik energi diubah menjadi tekanan statis. Nah, jadi kebanyakan kompresor dinamis ini adalah kompresor turbo dengan pola aliran aksial atau radial. Semua dirancang untuk laju aliran volume yang besar. Terus apa gunanya tadi ya dikompresi? Fungsi yang pertama yaitu di bidang perbengkelan yang biasa sering kita jumpai di bengkel-bengkel itu digunakan untuk alat pompa suatu ban.
Yang kedua ada konstruksi baja, di mana dua proses yang menggunakan prinsip kompresi. Yang pertama ada sandblasting dan juga pengecatan. Sandblasting itu merupakan pembersihan dari pengotor pada baja, sedangkan pengecatan itu proses menyemprotkan cat pada baja. Yang ketiga ada starting engine yang biasa digunakan untuk diesel yang digunakan di kapal-kapal ataupun yang digunakan di power plant. Yang keempat ada pembuatan makanan seperti es krim dan alat tuang minuman. Berikut ini adalah contoh soal dari compressed air. Instrumen air merupakan udara yang sudah dihilangkan kandungan air dan zat pengotornya. Instrumen air memiliki nilai dew point sebesar 40-110 oC. Instrumen air biasanya digunakan untuk alat-alat instrumentasi pabrik seperti control valve dan on-off valve, biasa digunakan untuk regenerasi drainer. Prinsip kerja instrumen air. Gambar sebelah kiri yaitu adalah gambar skema sistem kompresi. Komponen utama dari sistem udara instrumen terdiri dari filter udara masuk. Filter udara masuk untuk mendekontaminasi udara atmosfer dari debu dan kotoran. Ada kompresor udara. Kompresor udara untuk menghasilkan udara instrumen pada tekanan yang dibutuhkan. Lebih dingin, pendingin untuk mendinginkan udara panas dari keluaran kompresor. Ada pemisahan kelembaban. Pemisahan kelembaban untuk menghilangkan sumber kondensat dari udara terkompresi. Penerimaan udara yang menyimpan udara terkompresi. Satu set pengering udara saringan molekuler yang bertindak sebagai pengering untuk mengeringkan udara instrumen hingga titik embun yang diperlukan. Pengering udara dioperasikan dalam siklus di mana ketika satu pengering sedang beroperasi, pengering lainnya dibuat ulang dengan menghilangkan uap air menggunakan proses adsorpsi ayunan tekanan atau PSA, gambar